Acara segera dimulai, dimohon kepada anak-anak, walaupun di ruangan ini gelap gulita ya, tapi ada secercah cahaya dari jendela di sebelah barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Aja Bandang Setiawan, Babin Kaptimas Kelurahan Rajowinangun. Yang kami hormati Bapak Bribka Aprilia Roharyanto, Babin Kaptimas Kelurahan Prenggan. Yang kami hormati Bapak Guru dan segenap jajaran karyawan. Dan yang tentunya yang kami cintai serta banggakan, anak-anakku siswa-siswi kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berada di ruangan ini dalam acara Polisi Masuk Sekolah untuk kita bersamai mendengarkan secara bersama-sama sosialisasi tentang pencegahan tindak kekerasan, bullying, pencurian, dan kenakalan remaja. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan kita awali dengan membaca basmalah, senantiasa kegiatan di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Aulia selaku dirijen. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Aulia disilahkan. Anak-anak sikap sempurna di dalam kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang masih ngobrol berhenti sejenak. Terima kasih. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Aulia yang telah memimpin serta memandu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi terkait dengan pencegahan tindak kekerasan, bullying, pencurian, dan kenakalan remaja yang tentunya nanti akan disampaikan oleh Bapak Aida Banda Setiawan maupun Bapak Bribka Aprilia Roharyanto. Kepada Bapak Banda sekaligus Bapak Bribka Aprilia disilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adikku, anak-anak semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pembimbing, pengasuh, karyawan SD Negeri Karangmulyo, serta adik-adikku, anak-anakku yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir di sini. Sebelumnya sambil berdiri, nggak apa-apa ya? Saya sambil berdiri perkenalkan diri dulu. Ya. Di antara adik-adik, mungkin sudah ada yang pernah ketemu dengan Pak Banda. Mungkin, ya. Barangkali di mana, di Kota Gede, atau di sana, di lingkungan tempat tinggal. Nah, saya perkenalkan diri, nama saya Bandang Setiawan. Saya lahir besar di Pacitan, Jawa Timur. Ya. Sudah ada yang pernah sana? Pasti ada. Pantai. Ya. Saya asli dari Jawa Timur, kemudian tempat tinggal saya tinggalnya di Jambitan, Banguntapan, Bantul. Status sudah menikah, anak 2, yang 1 kelas 1 SMP, yang nomor 2 baru TK. Kemudian saya tugas di Kota Gede, di Polsek Kota Gede. Itu secara khusus saya ditugaskan sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Rejowinangun, Kementerian Kota Gede. Saya riwayat tugas pertama saya di Bandung, Jawa Barat, mulai tahun 2003 sampai 2013. Kemudian dipindah tugas ke Yogyakarta tahun 2013. Saya ditempatkan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta selama 1 tahun. Kemudian 2014 akhir saya pindah tugas di Polres Kota Yogyakarta selama 4 tahun. Kemudian 2018 sampai dengan saat ini saya tugasnya di ya, adik-adikku, kenapa saya perkenalan dari awal supaya ini juga menjadi motivasi bagi adik-adik semua. Maksud Pak Polisi begini, jangan berkecil hati, jangan underestimate, jangan rendah diri. Kalau adik-adik misalkan sekolah di SD Negeri Karangmulyo, kemudian nanti saya harus bagaimana, jadi apa, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Pak Banda dulu sekolahnya di kampung, sama di desa, sama di Pacitan. Di sana, ya mohon maaf, pada saat itu, pada zaman awal-awal sekolah, itu kalau musim penghujan tidak pakai sepatu. Karena apa? Karena jalannya tidak ada aspal, jalannya masih jalan tanah.
tanah berlumpur. Jadi kalau sekolah, kalau musim hujan tanpa alas kaki. Kemudian kalau masuk kelas nanti harus cuci kaki dulu. Seperti itu perjuangannya. Menuntut ilmu pada saat itu luar biasa. Tapi kita tidak pernah putus semangat, putus cita-cita, apapun yang dicita-citakan adik-adik semua, ya kan, harus dimaksimalkan. Kalau ada pepatah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Ya, jadi kalau punya cita-cita harus tinggi-tingginya. Mau jadi presiden, jadi dokter, jadi profesor. Wah, nggak mungkin Pak, aku anaknya orang miskin. Jangan berpikir seperti itu. Ya, kalau Allah sudah menghendaki, Tuhan sudah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi. Ya, jadi jangan berendah diri, adik-adik semua. Semua harus punya semangat. Harus punya semangat untuk belajar, ya, harus punya semangat untuk meraih cita-cita. Kalau sekarang waktu kecil mungkin SD kelas 5, kelas 6, cita-cita saya yang paling dekat, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini saya harus mendapatkan nilai yang terbaik untuk bisa melanjutkan sekolah yang lebih bagus, SMP yang baik. Itu kan cita-citanya. Kemudian cita-citanya menengah dan jangka panjangnya, mungkin salah satunya saya harus punya impian jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi polisi, jadi tentara. Silakan cita-cita yang mulia itu kalian pertahankan. Untuk apa? Untuk memotivasi supaya adik mendapatkan nilai yang terbaik. Kalau kalian nggak punya angan-angan, nggak punya cita-cita, adik nggak akan ada motivasi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, maka dari sekarang yang kelas 4, 5, 6 dan kelas 3 ini ada kelas 3 ini? Ada. Sekarang mulai berpikir, nanti saya harus jadi dokter. Kalau jadi dokter itu kerjanya apa ya? Kerjanya seperti itu. Kemudian nanti sekolahnya di mana ya? Sekolahnya di universitas di sana. Bagian apa ya? Bagian sana. Nanti jurusannya apa? Kemudian sebelum saya masuk kuliah ke sana harus sekolah di mana dulu, SMA, SMA-nya di mana. Itu terus kalian persiapkan. Ya. Kalian motivasi dari sekarang. Dan salah satu upaya untuk menggapai cita-cita ke sana adalah salah satunya berperilaku baik. Ya. Karena apa? Karena adik-adik kalau mohon maaf sudah punya catatan di kepolisian, nanti tidak ada perilaku yang baik, ada catatannya. Menggapai cita-cita apalagi sampai mohon maaf sampai misalkan kalau dibilang medali sampai di share, ditahan, itu sudah mengumpulkan cita-cita. Jadi misalkan Pak, aku nanti mau jadi dokter. Tiba-tiba SMP saya berperilaku jelek, kemudian saya sampai berurusan dengan hukum, kemudian saya sampai di penjara dan sebagainya. Nah, itu nanti akan sedikit menggugurkan harapan dan cita-cita di sini. Untuk itu dari sekarang dijaga, ya, dijaga supaya apa yang dengan harapkan adik-adik impikan itu bisa terwujud. Dari sekarang dipersiapkan. Jangan berpikir saya anaknya orang tidak mampu, saya anaknya orang miskin. Pak Badar juga sama. Pak Badar itu orang anaknya tidak mampu, misalnya sekolah aja nggak punya sepatu, bukan? Ya, harus gantian buku tas, harus gantian dengan kakak. Tapi saya punya prinsip, saya harus lebih baik. Saya harus lebih bagus, saya harus bisa memuliakan orang tua, harus membanggakan orang tua. Orang tua saya hanya petani, saya harus lebih baik dari orang tua. Kalau adik-adik di sini ada yang orang tuanya pedagang, harus lebih baik dari orang tua, muliakan orang tua, ya, lebih bagus profesinya.
akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Ketika adik-adik ini, ya kan, orang tua tidak akan minta balasan apapun, yakinlah. Kamu nanti misalkan jadi presiden, wah nanti ibu pun diangkat jadi apa ya, jadi menteri. Enggak ada. Hanya doa yang tulus dari orang tua ibu bapakmu lah. Yang nanti ketika kamu jadi presiden, jadi tentara, jadi polisi, itu rasa bangganya orang tua. Alhamdulillah, saya bisa mendidik anak, bisa mengantarkan anak sampai jenjang yang cita-citanya dicapai. Memuliakan orang tua itu adalah bagian dari ibadah. Ya. Mohon maaf sebelumnya, ada yang non muslim? Muslim semua? Iya, muslim, alhamdulillah. Jadi kenapa saya sampaikan itu supaya adik-adik bisa menjaga dan memotivasi supaya yang diharapkan bisa terlaksana. Nah, kesempatan pada siang hari ini juga dalam rangka kesana. Kenapa kita berikan edukasi tentang bullying, kenakalan remaja, gitu? Karena tantangannya sekarang itu berbeda dengan zaman saya dulu. Kalau Pak Polisi dulu waktu kecil dulu, nakalnya Pak Polisi kan paling nakalnya ya ambilin makanan punya tetangga, marga, buah dan sebagainya, itu nakalnya saya. Dan itu memang saya juga akuin pernah melakukan itu karena saking ya nakalnya, karena zaman dulu nakalnya seperti itu. Tapi nakalnya anak-anak sekarang mungkin sudah berbeda. Sekarang kalau ada buah, ada mangga dan sebagainya mungkin tidak tertarik, ya, tidak tertarik. Nakalnya masih akan ada pergeseran nilai, ada pergeseran kebiasaan, ada pergeseran. Nah, ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu guru, mohon maaf, juga orang tua selaku pendamping yang setiap harinya harus bisa memberikan edukasi wawasan kepada putra-putrinya supaya apa? Karena beda Pak, beda Bu. Tantangan sekarang itu beda. Yang dalam waktu dekat ada 1 tahun, 2 tahun kemarin, terutama mohon izin Bapak Ibu guru yang kelas 6. Jadi kita harus bisa mempersiapkan adik-adik kita, anak-anak kita yang kelas 6 untuk menghadapi SPD. SPD yang sekarang ini lebih cenderung pada literasi, soal-soal latihan, soal-soal membaca, literasi yang paling banyak. Matematika, yang hitungan dan sebagainya, nanti banyaknya di literasi juga. Nah, adik-adik yang kelas 6 harus rajin membaca. Kebanyakan karena daya minat, daya baca kita, masyarakat Indonesia itu kurang. Ini akan termasuk pengaruh sekarang ya, adanya YouTube dan sebagainya kan menciptakan generasi yang, mohon maaf, tidak mau menjalani proses, tahunya langsung ada tutorialnya, ada contohnya, ada begini. Padahal kalau zaman dulu, zaman Pak Polisi dulu juga sama. Pengen memahami sebuah proses, cara itu, contohnya gini, saya mau merakit jam, membuat jam, itu kita juga kadang harus baca dulu apa sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah jam itu, dari mesinnya, mungkin kerannya dan sebagainya. Tapi anak-anak sekarang kan tidak, klik, buka YouTube, dilihat contohnya, ini caranya, dan selesai. Nah ini tantangan bagi kita, karena adanya pergeseran ini, pergeseran bahasa. Dulu kita sering dalam menyelesaikan masalah atau menyelesaikan suatu persoalan itu ada pengalaman-pengalaman yang kita lewati. Tapi sekarang tinggal kita buka Google, buka YouTube, kita dengar referensinya dari sana, mungkin kita sudah bisa seperti itu. Nah, pada kesempatan siang hari ini, adik-adik silakan kalau mau dicatat, nanti boleh dicatat. Kalau perjalanan nanti mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Jadi, Pak Polisi akan menyangkut yang pertama terkait dengan bullying. Bullying ini apa? Bullying ini sama dengan perundungan. Anak-anak atau
adik-adik semua ini semua di lingkungan sekolah, baik itu sekolah SD, SMP, SMA, itu yang notabene rata-rata itu mendapatkan perlakuan istimewa kalian dengan undang-undang, yaitu undang-undang perlindungan. Di sana barang siapa ya, yang turut serta bersama-sama melakukan dan sebagainya tindakan kekerasan kepada anak, itu akan kena sanksinya. Nanti akan ada pasal-pasalnya. Kalau tidak salah, itu hukumannya bisa sampai 2 tahun. Nah, demikian juga adik-adik semua, siapa yang berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum itu ada 3, yaitu yang pertama anak sebagai korban, kedua anak sebagai pelaku, ketiga anak sebagai saksi. Nah, ini juga spesialis karena apa? Anak-anak ini nanti juga prosesnya juga tersendiri, peradilannya sendiri, undang-undangnya sendiri. Nanti juga kalau misalkan ada lapasnya juga sendiri, lapasnya sendiri. Jadi memang istimewa yang kaitannya dengan anak. Dan bagaimanapun juga anak ini adalah satu kita. Adik-adikku sekalian, contoh yang terjadi bullying di lingkungan sekolah ini apa? Yang paling ringan saja. Ngecek teman, ya. Itu yang paling ringan. Termasuk melakukan penganiayaan, itu juga bullying. Melakukan tindakan kekerasan kepada temannya, ngecek temannya, gitu. Dan yang paling sering biasanya anak laki-laki nih manggil temannya dengan nama orang tua. Ada nggak? Itu loh. Ya, mulai sekarang Pak Polisi kasih tahu itu tidak boleh. Itu ada konsekuensi hukumnya. Kalian nanti bisa kena pasal, ya, nggak boleh karena bullying itu juga termasuk. Makanya ya mulai sekarang terutama yang cowok-cowok, kalau panggil nama ya nama asli, jangan nama orang tuanya, ya, nggak boleh lagi ya. Ya, diperhatikan ya. Kemarin Pak Polisi juga melakukan sosialisasi ini di sekolah lain. Ternyata di sekolah lain juga sama, kasusnya sama, Bu. Jadi panggil nama temannya itu dengan nama orang tuanya. Nah, jangan, ya, tak boleh. Terus yang biasa dilakukan selain itu apalagi? Yang cewek. Biasanya yang paling sering itu sebenarnya bullying ini gibah. Biasanya itu cewek juga bisa melakukan bullying terhadap sesama temannya. Contohnya yang sering kita temuin ya ada cewek yang mohon maaf diasingkan dan sebagainya, dan diejek dan sebagainya karena mungkin sikap, perilaku atau ucapannya itu nggak baik, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan berdampak pada psikologis ke depannya. Seperti itu. Ini dalam bahasa pengertian bullying. Jadi pengertiannya yaitu dalam bahasa Indonesia dibilang sebagai atau perundungan merupakan bentuk penindasan kekerasan dilakukan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti, dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi kalian adik-adik yang tadi Pak Polisi sebutkan nyebut nama orang tua, ya, biasanya itu kan bukan hanya sekali, ya, sering bahkan kalau manggil nama temannya nama orang tuanya
Jojo, Aijo, kayak gitu tuh sering, dan itu sering bahkan sampai melekat. Kadang nama aslinya itu nggak dikenal, malah nama panggilan itu yang kenal. Biasanya seperti itu. Nah, mulai sekarang tidak boleh, ya, tidak boleh, karena itu dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, bisa dilakukan secara verbal. Secara verbal itu apa? Dengan ucapan. Ya, pinter. Dengan ucapan. Ya, dengan ucapan, kalimat itu dilakukan. Atau fisik. Nah, fisik seperti memukul, ya toh. Kemudian memojokkan, misalkan di kelas nih, misalkan disudutkan di kelas sendiri, terus ditekoni, itu nggak boleh. Ada yang kayak gitu, nggak boleh ya. Mulai sekarang nggak boleh. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Ya, ini yang sekarang lagi tren. Ya, sekarang yang biasanya, sebentar saya tanya, Pak Polisi tanya dulu. Siapa yang sudah punya Instagram? Ya apa? Enggak kan dihukum. Silakan. Cewek sudah banyak. Cowok ada yang punya Instagram? Ya. Aku TikTok. TikTok punya? Ya. Facebook. Facebook 1, 2, 3. Instagram paling banyak cewek ya. Cowok sebenarnya apa ini? Ya, legend. Ini yang terjadi sering di dunia maya. Nanti akan saya Pak Polisi sisipkan terkait dengan konsekuensi dari dunia maya. Apabila ada pelanggarannya, ya, nanti Pak Polisi kasih tahu. Karena apa? Sekarang ada lagi undang-undang ITE. Nah, itu ya, itu yang mengatur. Makanya itu juga dibatasi, dikasih tahu, diedukasi supaya nanti diingat. Supaya apa? Supaya nanti, mohon maaf, ketika kalian ini masih SD, ya, kalian pasti akan mengenang Pak Bandar itu pernah ngomong begini waktu saya masih kelas 6, saya kelas 5. Saya sekarang udah SMA, kalau udah kuliah, wah, kalau saya berbuat seperti ini, nanti jangan-jangan resikonya seperti ini. Saya berbuat gini, nanti resikonya seperti ini. Kalian nanti ingat-ingat, ya, apa yang disampaikan Pak Polisi. Pak Polisi dulu, Pak Bandar dulu juga tahu ketika waktu SD ada kunjungan dari Pak Tentara, dari saya ingat apa yang disampaikan Pak Polisi. Pada saat itu mungkin lupa, ya, lupa. Tapi setelah sekian tahun, sekian lama, memori itu terbuka kembali. Oh iya, Pak Polisi dulu pernah ngomong ini, Pak Tentara dulu pernah ngomong ini. Silakan. Nah, adik-adik pun sekarang juga mungkin ya. Nanti yang saya cek. Agak. Jadi saat ini kalian bisa merekam, bisa mengingat-ingat, suatu saat nanti akan kalian gunakan, akan kalian manfaatkan apa yang disampaikan Pak Polisi ini. Sama seperti yang kenapa tadi saya ceritakan sejarahnya, riwayatnya dulu Pak Polisi ini. Ya dulu saya nggak ada cita-cita jadi polisi, nggak ada Pak, nggak ada deh. Dulu waktu kecil, pengennya ya main bola, terus kemudian bermain seperti teman-teman yang lain lah. Nggak ada harapan, wah jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, kayaknya nggak mungkin. Tapi waktu itu SD kelas 6, SMP,
saya harus mendapat nilai yang terbaik. Supaya apa? Supaya kalau ada kesempatan, saya bisa memanfaatkan kesempatan itu. Akhirnya SMP baru ada kenangan, wah saya harus jadi apa ini? Orang tua yang maaf secara ekonomi biasa-biasa saja. Akhirnya saya harus berpikiran, saya harus menggapai cita-cita setinggi saya. Setelah itu SMA membulatkan tekad. SMA kelas 1 itu sudah punya planning, sudah punya rencana. Saya harus jadi apa, harus apa. Kelas 1 itu saya sudah persiapkan diri. Apa yang harus saya persiapkan untuk mendapatkan cita-cita itu? Nah, saya belajar apa sih tesnya, apa saja sih tahapannya, apa saja. Nah, saya pelajari, oh ini saya pelajari. Demikian juga adik-adik. Ketika adik-adik ingin jadi pengusaha sukses, ya kan? Dari kelas SMA, dari SMP, dia belajar berniaga, belajar jualan. Maka aku kalau di sekolah ada marketing, jualan ada. Nah, ini apa? Tujuan Bapak Ibu Guru, adik-adik ada pelajaran kegiatan marketing itu supaya merangsang adik-adik untuk berwirausaha. Karena apa? Nanti ketika pasti senangnya apa? Senang itu kalau dapat uang, betul nggak? Ya, jualannya laris, uangnya banyak. Nggak senangnya kalau jualannya nggak laku, sepi, itu nggak senang. Nah, sama juga seperti ibu bapak kalian yang berniaga berjualan itu seperti itu. Ya, maka sekarang dari kecil itu dibiasakan, diasah jiwa kewirausahaannya supaya nanti adik-adik ketika terancam, wah aku nanti harus jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu ternyata ya tidak mulus jualannya laris terus itu, enggak. Pasti juga ada hambatannya. Wah nanti jualanku nggak ada yang beli, dagangannya basi. Itu biasa. Nah, itu dilatih supaya adik nantinya bisa mengelola. Kalau saya jualan nggak laku, resikonya seperti ini. Supaya saya jualan laku, saya harus bagaimana? Nah itu harus dilakoni. Kalau nggak dijalani, hanya diangan-angan, itu nggak akan bisa. Makanya dilatih yang berwirausaha. Kalau misalkan ada yang mau jadi dokter dan sebagainya, ya belajar yang rajin, ilmu sainsnya itu diperkuat, kemampuan matematikanya, ya kan? Kalau mau jadi dokter tapi nggak bisa matematika, ya harus belajar gimana saya harus menghafalkan rumus Pythagoras. Ya. Dulu Pak Polisi, kalau waktu kecil ya, rumus itu di kamar itu tak kasih tali panjang, nanti ada catatan rumus gitu, kecil-kecil gitu, tak tempelin jepit satu, ditempel di tembok gini, ada talinya, ditempel gitu. Jadi tahu rumus Pythagoras, sambil tidur itu dilihat, rumus Pythagoras seperti ini, rumus lingkaran seperti ini, berapa V itu berapa? 22/7 kan? 3,14. Rumus lingkaran bagaimana? Rumus lingkaran VR kuadrat berapa? Luas. Kalau keliling? Memorinya polisi sudah mulai berkurang. Kalian hafalkan itu, ya. Apalagi yang kelas 6. Kelas 6 ini nanti akan menghadapi SPD di kota Yogyakarta. Itu yang menentukan nanti kamu mau masuk sekolah mana, sekolah favorit, sekolah negeri, itu diambil dari nilai SPD, ya. Terus kemudian perbanyak untuk membaca, belajar berlatih.
belajar berlatih soal-soal, terutama soal-soal terkait dengan soal cerita seperti yang Pak Polisi sampaikan tadi awal. Nanti akan banyak di literasinya membacanya. Sains pun demikian, yang eksak, yang hafalan itu biasanya cuma IPA, ya kan? Ya kan? IPA, apa itu kutik, ya know? Apa itu benang sari, perkembangbiakan dengan vegetatif, gimana? Itu silakan, nanti itu hafalan. Tapi kalau adik-adik nggak pernah baca, nggak pernah belajar soal, nanti juga akan hilang. Maka untuk menguatkan daya ingat harus berlatih soal-soal. Ini sudah bulan 11, SPD biasanya bulan 5, betul ya? Iya. Bulan 5, bulan Mei. Masih ada waktu sekitar 5 bulan kalian persiapkan. Triknya, ya kan? Kalau kalian pengen bisa, kalian cari soal-soal latihan. Pak Polisi kasih tahu. Kemarin anaknya Pak Polisi, putra Pak Polisi juga, anaknya Pak Badan, itu kelas 6 itu saya persiapkan 1 tahun untuk latihan soal. Jadi beli soalnya itu di sebelah timur Taman Pintar. Itu ada bekas soal tahun-tahun yang dulu, bekas-bekas, ya. 1 buku itu harganya ada yang 30.000, 20.000, ada yang 50.000. Biarpun itu sudah ada bekas pengerjaan, nanti dihapus toh. Terus di situ ada lembar kunci jawaban di belakang. Kamu abaikan. Untuk melatih, ya kan? Untuk melatih, kamu belajar pengerjaan soal itu dengan waktu. Kamu lihat waktunya. Berapa waktunya? Misalkan 60 menit. Soal IPA 60 menit mulai dari sekarang, ya, belajar sampai selesai. Setelah itu kalian sendiri yang koreksi berapa jumlah yang salah, berapa yang betul, berapa nilai yang keluar. Kalian pasti tahu, mau bisa mengukur diri, ya kan? Oh, nilai saya dapatnya sekian, bahasa Indonesia saya sekian, matematika saya dapat sekian. Itu diulang lagi. Kalau udah selesai 1 buku, nanti dihapus lagi. Nanti belajar lagi. Kalau biasanya pada awal-awal banyak yang salah. Setelah itu kan kita tahu, bisa melihat kunci jawaban, berikut pembahasannya. Di belakang kunci jawaban ada pembahasan biasanya. Pembahasan itu kalian cermati, kalian pelajari, kalian ingat-ingat. Supaya apa? Supaya ternyata caraku yang salah. Nah, ternyata letak kesalahanku di sini. Nah, itu baru ketahuan nanti. Kalau tidak seperti itu, kalian tidak akan pernah tahu. Itu cara untuk mempersiapkan nanti ketika menghadapi SPD. Terutama ini adik-adik yang kelas 6 ya. Yang kelas 6. Waktu 5 bulan itu cepat sekali. Cepat. Kalau kalian tidak persiapan dari sekarang, misalkan, baiklah, Cina ini yang syarat sebulan 1 bulan, nah, itu nanti kalian sudah keteteran, sudah menghafalkan, akhirnya stres. Banyak yang harus saya hafalkan, banyak yang harus saya ingat-ingat, malah stres. Oke, gitu. Next, Mas. Nah, apa dampak dari bullying? Ini salah satunya. Kepercayaan dirinya akan turun rendah. Ya, anak yang dibully, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan, biasanya dia akan merasa minder, dia akan cenderung pasif, ya, kasihan. Kalau ada teman-teman yang mengalami seperti itu, ya, jangan sampai nanti perkembangannya tidak baik. Kemudian ya merasa bersalah, takut sekolah, nah mengasingkan diri dari sekolah. Di antara adik-adik ada yang sering tidak sekolah. Oh, masnya. Kenapa? Kira-kira kenapa? Hah?
bolos. Bolos itu berarti udah berangkat, pulang lagi atau gimana? Dari rumah nggak berangkat dari rumah. Kelas berapa? Kelas 6. Ya. Nggak apa. Nanti setelah ini ya, setelah ketemu polisi, nanti berangkat. Karena apa? Sekolah itu tinggal 5 bulan. Nanti SPD, ya harus dipersiapkan. Supaya apa? Nanti supaya dapat nilai terbaik, kamu dapat SMP yang terbaik. Ya, itu. Setelah ini adik-adik harus bisa mengatur dirinya supaya tidak ngantuk malamnya, ya jangan begadang. Betul nggak? Kalau sama Pak Bandang biasanya ada yang sering ketemu sih. Biasanya kalau Pak Bandang kalau malam kan sering keliling. Ada yang ketemu anak-anak nih, kelas 5, kelas 6. Famili yang ketemu dengan Pak Bandang, aduh kamu kok belum pulang, di ngapain? Masih main Pak, masih ada pertunjukan. Kamu kan besok sekolah. Iya, tapi nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Kalau sekolah ya jam 9 malam itu paling maksimal. Karena apa? Ada aturan lagi juga. Ada jam pelajar. Di kota Yogyakarta ini ada peraturan wali kota. Peraturan daerah wali kota adanya jam belajar masyarakat. Jam belajar masyarakat itu jam berapa? 18 sampai 20, ya kan? Waktu itu harus untuk digunakan untuk belajar. Kemudian jam pelajar itu tidak boleh melebihi dari jam 10. Kalau jam 10 malam statusnya sebagai pelajar masih sering berkeliaran kemana-mana, itu nanti ada konsekuensinya. Kalau ketemu Pak Polisi, ya diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan sekali 2 kali masih seperti itu, ya kita bawa, kita serahkan orang tua. Kalau orang tua masih berbuat seperti itu lagi, berkali-kali sudah diingatkan, ya apa boleh buat, kita bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pembinaan. Ya, tidak ingin kan, mosok setiap Senin terus apelin yang polsek, itu nggak boleh. Jangan sampai, kalau bisa cukup di sini saja, di lapangan saja upacara hari Senin, jangan upacaranya di polsek, ya jangan. Makanya ya kalau sering ketemu dengan Pak Polisi, kalau malam-malam, kenapa Pak Polisi itu rewel? Pak Bandang kalau ketemu mesti mulai, mesti memiliki. Aku lebih enak jadi bebas. Karena kalian itu masih statusnya sebagai pelajar, ada waktunya. Nanti kalau sudah tidak berstatus sebagai pelajar, sudah bekerja, mau sampai jam 2 malam, mau sampai pagi lagi, silakan. Gitu. Tapi kalau masih status sebagai pelajar, maksimal jam 9 sudah tidur. Supaya apa? Kita mempersiapkan untuk besok paginya. Besok pagi supaya istirahat kita cukup, kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Kalau kita malamnya begadang, main Mobile Legends, mabar, gitu, terus momen, bulan kemana-mana. Besoknya giliran di sekolah, guru Pak Guru nerangkan apa, ngantuk, karena oksigennya berkurang, energinya berkurang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Guru, apa yang disampaikan Bu Guru menjadi tidak masuk. Kalau pengen pinter lagi, satu kuncinya. Kalau pengen pinter, saya kasih tahu. Orang itu nggak ada yang pinter, nggak ada yang pinter. Yang ada itu tahu lebih dulu. Bukan pinter, tapi tahu lebih dulu. Misalkan si A kalau si B, ini pinter si A. Sebenarnya bukan pinter, cuman si B ini
lebih tahu lebih dulu, artinya lebih duluan. Jadi supaya kalian tahu lebih dulu, kuncinya sebelum sekolah, ya toh, sebelum kalian belajar, sesuk ini mau belajar apa? Misalkan mau belajar IPA, ya toh, di rumah kalian baca dulu apa yang mau diajarkan Pak Guru besok, kalian baca dengan sedikit pemahaman mungkin karena baru kalian yang baca, oh ternyata kalian sudah tahu, oh iya rumus matematika kalian baca dulu, dilihat dulu, besok mau pelajaran matematika bab ini kalian baca, kalian baca saja, setelah itu tutup. Begitu kalian masuk kelas, Pak Guru Bu Guru masuk, ya kan, mengajarkan apa yang kalian baca, kalian kan udah tahu, oh aku harus ngerti wingi kayak cerita moco ini, saiki Pak Guru nerangke ini, oh begitu caranya, oh begitu hasilnya. Itu jadi kenapa anak-anak itu lebih pintar, karena itu lebih tahu lebih dulu. Jadi kita sudah, anak-anak sudah sedikit pemahaman ditambah dengan penjelasan dari guru, makanya akan menjadi mudah untuk mencerna dan mencerna. Selanjutnya ini menderita ketakutan sosial. Sebentar Pak. Menderita ketakutan sosial, kesakitan fisik, psikologi, sehingga timbul keinginan untuk berubah. Ini sudah sangat tinggi lah. Nah, kemudian seperti merasa terancam dan ketakutan akan menjadi beban selanjutnya, termasuk saksi misalkan pada saat melakukan bullying di kelas, misalkan di kelas, ya kan, yang melakukan satu orang. Mungkin adik-adik ada yang tahu kisah yang di Cilacap? Dan tahu kan? Yang melakukan satu orang, tapi kan yang lainnya kan juga turut serta. Artinya dia menyaksikan perbuatan itu, tapi tidak turut serta mencegah, membiarkan melakukan perbuatan, akhirnya menjadi saksi. Nah itu nggak boleh melakukan bullying sampai seperti itu, dan itu akan menimbulkan dampak psikologis baik yang hanya melihat saja. Contohnya, aku kok nonton kok Pak orang melu-melu. Nah, maka untuk itu kalian kalau misalkan ada temanmu yang berbuat seperti itu, kalian cegah, ya, ojo, jangan sampai nek orang gelutan dicegah, terutama ini yang laki-laki, ya. Jangan sampai kalian hanya menonton kemudian menyaksikan, pokoknya upayakan itu dicegah. Oke, lanjut. Nah, ini dampak bullying bagi si pelaku. Ini kalau ada pembiaran, maka si pelaku akan merasa, wah, aku orang dikapa-kapa nih, orang kokoh, orang masalah, menjadi besar kepala, menjadi sombong, menjadi arogansinya menjadi semakin besar. Itu pelaku bullying akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka yang melakukan kekerasan. Nah, dampaknya ketika dewasa, pelaku memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal. Dampak jangka panjangnya, pelaku bullying, ya, anak-anak yang mungkin wah setelah pokok bukan masalah, orang tidak apa-apa nih, orang apa-apa nih. Nah, ketika bila dewasa nanti akan menjadi pelaku kriminal. Nah, itu dampak bagi pelakunya. Nah,
Maka sedini mungkin kalau adik-adik ada yang melakukan perbuatan itu, ya, kenapa Pak Guru, Bu Guru cerewet? Wah, aku sidik-sidik mesti dipanggil Pak Guru, dipanggil BK, karena apa? Pak Guru, Bu Guru sayang sama kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak terjerumus lebih jauh lagi. Supaya kalian ke depannya tidak menjadi pelaku kejahatan. Ya enggak? Pelaku kejahatan itu tidak ujung-ujung, mohon maaf, misalkan pembunuh itu tidak langsung menjadi pembunuh, tapi dia belajar dulu, dia memperlakukan orang, akhirnya rasa apa ya, rasa tegone itu sudah hilang. Ketika kepekaan hati sudah hilang, itu dianggapnya hal yang biasa. Melakukan penganiayaan itu biasa, orang masalah. Karena dia tidak ada kepekaan, kayak aku di mono ini piye gitu. Kalau saya di seperti itu kan bagaimana? Dia tidak ada kepekaan sama. Karena dia sudah berbuat berulang terus. Ketika kebiasaan jelek ini diulang lagi, maka itu akan menjadi seorang pembenaran. Padahal itu salah. Padahal itu salah. Ya, lanjut. Nah, ini kalau terkait dengan keluarga, nanti ini untuk Bapak Ibu di rumah. Yang kita bahas adalah pencegahan oleh anak. Satu, mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif. Ya. Pak Polisi pernah baca buku siapa ya? Saya lupa pengarangnya itu. Jadi intinya kita adalah produk dari lingkungan kita. Kita 90% itu adalah lingkungan. Lingkungan kita seperti apa, maka itu. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah kita juga baik. Kalau lingkungan kita tidak baik, maka kemungkinan besar juga kita tidak ada. Untuk itu, ya, saya minta adik-adik, anak-anakku, yang pertama, kembangkan budaya pertemanan yang positif. Jadi carilah teman yang positif, yang baik, teman-teman yang bisa diajak untuk kemajuan. Contohnya, biasanya sih, cara lagi nekani kancane biasanya apa? Ajak main, ngajak main, datangin temennya, ayo duluan, ayo main layangan, ayo kemana, ayo bal-balan, ayo begini. Bener nggak? Pasti ngajak temennya dulu main. Nah, cewek demikian juga, 1-2 yang ngajak main keluar, tapi ada juga yang mendatangi temannya kemudian main di rumah. Ini terutama yang cowok, ya, mas-masku semua. Kalau ada temanmu yang mohon maaf tidak baik, kalau bisa main itu ya satu sekolahan, teman satu sekolahan. Karena apa? Karena begini, lingkungannya akan terjaga, satu. Yang kedua, pembahasannya, apa yang dibahas juga tidak akan kemana-mana. Mungkin kalau biasa mainnya juga main dulu, tapi misalkan ada bahasan yang lain tidak jauh dari tema yang di sekolah. Pak Guru mau tugas iki ya, nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman kalian, mohon maaf, dari luar yang tidak tahu entah sekolah atau tidak dia, kemudian kamu gabung ke sana,
nanti kamu juga akan terbawa. Kok rasa gagas pelajaran, esok bakal ketemu meneh karo Pak Guru. Saiki mulai dolan ayo dolan. Itu biasanya, apalagi teman kalian yang tidak sekolah. 0% itu membahas masalah tugas, nggak mungkin, nggak ada. Yang dibahas malah pelajaran yang ada. Bu ibu caranya mohon maaf mungkin jahil lah, cara ngambil barang lah. Terus akhirnya adik-adik ini yang akhirnya nanti terbawa rasa sekolah men, kaya aku lu bebas. Nah, itu pentingnya kita berteman, pilih-pilih teman. Bukan memilih ya, bukan pilih-pilih, tapi kita harus selektif mencari teman. Supaya apa? Untuk kemajuan kita, untuk keselamatan kita. Yang kedua, ikut serta membuat menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Nah, ini kalau sekolah sudah ada aturan, tidak boleh melakukan bullying kepada temannya. Minimal ya, kita tidak usah keluar. Minimal kita tidak usah membuat bullying. Orang usah ngecek, orang usah ngecek temannya, apalagi sampai mengucilkan temannya. Karena sudah ada, saya yakin di setiap sekolah ada kebijakan, ada aturan yang tidak boleh melakukan bullying ini. Kemudian yang ketiga, ikut membantu teman yang menjadi korban. Seperti yang Pak Polisi sampaikan tadi, mencegah itu juga menjadi bantuan teman kalian. Misalkan ada temennya yang dibully nih, kemudian kalian lihat, cuma lihat saja, sama mencegah, itu kalian sudah membantu. Yang mencegah ini sudah membantu. Kalau cuma melihat, apalagi malah nyerahin, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Membantu jangan diteruskan, jangan dilakukan. Itu termasuk ikut membantu menjadi korban. Kemudian selanjutnya memahami menerima perbedaan tiap individu, ya. Jadi setiap individu itu berbeda, beda, tidak bisa sama. Kowe kon padha karo aku ora iso. Jadi harus dipahami. Kancaku kok beler nggak bisa dijelaskan orang dong. Ada nggak? Kadang ada yang kayak gitu kan, terutama cewek nih. Biasanya cewek kayak ini kok orang doanya ya, dijak ngomong orang paham. Kayak itu yaitu dengan perbedaan. Karena apa? Setiap manusia, kodratnya itu setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Di balik kekurangan itu dia pasti punya kelebihan, gitu, pasti itu. Jadi yang mohon maaf, ini masih ngantuan misalnya, ngantuan. Ini salah satu kekurangannya ngantuk. Hampir naik kelas kok ngantuk, dijelas ke guru ngantuk, itu mungkin salah satu kekurangannya. Tapi dia punya kelebihan juga yang mungkin saat ini belum kelihatan, belum terekspos. Itu kelebihan setiap manusia, punya kelebihan masing-masing, ya. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah rendah diri bahwa wah aku ini wis ora bakal iso, aku pasti nggak bisa, aku kan kerja iso, sudah pasti nggak bisa, aku itu nilainya biasanya cuma 6, itu nggak bagus. Jangan pernah berpikir seperti itu. Adik-adik semua harus punya motivasi, punya semangat. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Itu, ya. Di balik ngantukan pasti ada hikmah yang lain, kelebihan yang lain. Lanjut. Nah, ini pencegahan oleh satuan pendidikan tidak perlu kami sampaikan karena ini ranahnya pendidik. Pencegahan oleh masyarakat ini juga tidak perlu kita sampaikan karena ini juga nanti ranahnya
warga masyarakat. Lanjut. Nah, bullying itu termasuk kriminal nggak? Nah, masuk nggak? Masuk. Nah, nanti ada pasalnya ini. Ada pasalnya. Kalian nanti kalau misalkan jangan dianggap wah rapopo, biarkan aja. Ada resikonya, ada konsekuensinya. Jadi bullying yang terjadi di sekitar kita itu, apalagi sampai ada korban, tindakan pelanggaran HAM. Nah, yang diatur oleh undang-undang. Nanti undang-undangnya lebih spesifik kan Pak, tentang perlindungan anak. Nanti ada pasalnya. Lanjut Pak. Nah, muncul kan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 9 Ayat 1. Nah, ini yang mengatur di sini. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di saluran pendidikan dari kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, salah satu pendidik atau pihak lain. Ya, pihak lain itu siapa? Ya bisa temannya, bisa orang tua, ya, bisa karyawan, bisa masyarakat di sekitar sekolah, seperti itu. Jadi kalian sebenarnya juga dilindungi, sudah dilindungi oleh negara. Ini ada Permendikbudnya nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ya. Oke, nanti tambahan secara khusus dari Pak Polisi tadi yang sudah punya Instagram, punya TikTok, punya Facebook, nanti ada tambahan khusus karena itu nanti kaitan dengan Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE sanksinya, ancamannya lebih besar lagi. Ya. Tuh. Sudah belum dicatatnya? Siswanya berapa kelas 3? Angkat tangan kelas 3? 18. Yuk kelas 3 siap berapa jumlahnya? Oh, yang pakai olahraga kelas 3. Iya. Yang kelas 4? Yang kelas 6? Yang kelas 6 dipersiapkan yang kelas 6. TikTok maupun Facebook, ya. Konsekuensinya, pertanggungjawabannya ada pada diri masing-masing. Ya. Nah, ini kaitan dengan Undang-Undang ITE, ya. ITE itu apa? Informasi dan transaksi elektronik. Apapun yang ada di transaksi elektronik, yaitu setiap orang yang ini yang pertama yang kaitannya dengan pelanggaran yang muatan kesusilaan. Ya. Jadi mohon maaf nih adik-adik yang terbiasa bermain media sosial, jangan sampai nanti kalian juga mengupload, re-upload, ya, gambar, foto, video, ya, yang bisa dikonsumsi oleh orang lain yang terkaitan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsekuensinya apa? Setiap orang, kami bacakan ya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang muatan pelanggaran kesusilaan, itu dapat dipidana paling lama 6 tahun dan paling banyak denda 1 miliar.
miliar. Jadi ini dengarkan yang cewek, yang kaitan dengan itu tidak usah kalian upload. Kalian upload dapat kiriman dari teman misalkan, ya, misalkan gambar yang tidak pantas, kalian upload di media kalian, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, ya, yang dapat diaksesnya informasi elektronik oleh orang lain. Itu enggak ada ancamannya. Itu ya, karena dengan sengaja dan tanpa hak. Tuh, bunyinya dengan sengaja dan tanpa hak. Makanya saya pesan buat yang sudah punya akun media sosial. Ya. Kita beri dulu dan ya, sambil mencatat. Silakan. Sudah selesai belum? Ada sanksinya tuh. Ya, bullying kalau ada apa mengakibatkan luka berat, penjara paling lama 5 tahun, denda 100 juta. Kemudian sampai mati, pidana paling lama 15 tahun, denda maksimal 3 miliar. Ya. Makanya jangan pernah mencoba sekalipun, jangan, karena kita tidak tahu resikonya, konsekuensinya. Ya, luka berat sanksinya itu, meninggal sanksinya itu. Oke, next. Lanjut. Nah, saya lanjutkan nanti ya. Terkait yang tadi undang-undang ITE, ya kan, tak lanjutin. Itu yang terkait dengan kesusilaan. Kemudian terkait dengan apa? Yang kedua, pencemaran nama baik. Ya. Penghinaan. Pidananya berapa lama, Pak? Pidananya 4 tahun, paling banyak 750 juta. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran. Ya. Kemudian pemerasan. Pemerasan berapa? Tanpa sengaja dan dengan sengaja dan tanpa hak yang ada muatan dengan pemerasan itu paling lama 6 tahun, dendanya 1 miliar. Kemudian, nah ini yang sering nih, yang sering. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak yang berisi ancaman kekerasan, menakut-nakuti, biasanya yang cowok, gitu, ngancam, itu termasuk bullying, ya. Pidana paling lama 4 tahun, dendanya 750 juta. Ini kalau dilakukan di media sosial, ya. Jangan, makanya harus hati-hati yang punya hukum, ya, hati-hati. Oke, dipahami? Nanti ada ceritanya, ya. Gitu ya, dari Pak Polisi, dari Pak Banda. Sementara itu dulu, nanti apabila ada sesi tanya jawab, nanti ada kesempatan untuk bertanya, insya Allah nanti kami bisa jawab. Barangkali itu
Saya tutup dulu, ya. Terima kasih tadi karena ada pembukaan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Sekarang perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Karangmulyo beserta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Ya, dan sekarang ini perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin adik-adik sekalian dan anak-anakku sekalian mungkin sering berjumpa dengan Pak Babin Kamtimas. Nama di sini Aprilia Roharyanto. Ya, penugasan di Babin Kamtimas Kelurahan Pringgan di wilayah SD Karangmulyo, Lapangan Karang dan yang sekitarnya. Status istri 1, anak 2. Nah, istri 1, istrinya 1 aja, atau 1. Pak April punya anak juga yang sekarang masih SD, sekarang di sekolah SD Dominik. Sama kebetulan. Anak pertama Pak April kelas 5. Anak kedua Pak April kelas 1, sekolahnya di SD Dominik di Utara. Ya, sekarang masih semangat anak-anak sekalian? Masih semangat. Aku mohon berdiri semua, berdiri adik-adik, berdiri semua. Tadi sudah duduk lama sekali, mungkin betul. Sekarang lututnya digoyangin semuanya. Nah, diputar-putar semuanya biar nggak keju ya, nggak keju ya. Sekarang duduk lagi ya, biar nggak ngantuk ya. Ya, dulu lagi ya. Ya, dulu lagi. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Pak Bandar terkait bullying, sudah banyak sekali disampaikan. Dan adik-adik sekalian, udah masuk nggak tadi yang disampaikan Pak Bandar? Masuk nggak apa bullying? Bullying masuk semua. Yang intinya tidak boleh saling mengejek, ya, tidak boleh saling mengejek dan tidak boleh saling istilahnya bersama-sama berkelompok. Jangan sampai punya geng yang intinya untuk mengejek salah satu orang, intinya itu. Dan ada pidananya, pidana anak-anak terkait bullying dan yang lainnya sudah ada undang-undangnya yang jelas. Jangan sampai bullying terjadi di lingkungan sekolah ini, ya. Dan nanti bisa disampaikan ke orang tua, termasuk orang tua kadang-kadang tanpa sadar juga bisa membuli anaknya, Bu. Salah satunya termasuk orang tua itu juga kadang-kadang ketika anak datang pulang capek-capek, kadang-kadang orang tua itu tanpa sadar bisa jadi sengaja membuli anaknya sendiri. Nah, itu yang sering istilah kita antisipasi seperti itu. Jadi kita juga kadang-kadang memberi pemahaman kepada orang tua juga terkait bullying dan kekerasan di lingkungan sekolahan. Dan sering dan mungkin di wilayah Kota Gede sering terjadi istilahnya yang menurut anak-anak itu bercanda bermain dan nanti mengakibatkan salah satu anak itu terluka dan yang lainnya, itu jadi bisa berdampak orang tua kadang-kadang tidak terima juga, mungkin itu. Dan mungkin itu sudah banyak sekali tadi yang diceritakan Pak Bandar. Dan mungkin mari kita bersama-sama, mungkin yang punya EG ya, yang punya EG, yang sering punya EG, mari kita bernyanyi bersama terkait bullying ya di mulai. Nah, ayo nyanyi bersama-sama. Yang punya itu, ayo nyanyi.
nyakiti. Ayo lagi, apa nggak ini punya? Bukan kecil ya, nanti ya. Yuk, bulan lagi. Nah, bulan lagi mas. Saya biar nggak ngantuk ya. Paling bersaksi ya, terutama tadi yang jarang masuk sekolah besok. Tadi kata Pak Badan ya, setelah ini jangan sampai ada alasan tidak masuk sekolah ya. Kalau bapak ibunya dan mau masuk sekolah nanti minta tolong tetangganya atau mbaknya ya. Ya, itu ya. Nah, yang punya TikTok siapa? Pasti sering lihat ini. Nah, siapa yang punya TikTok? Anjung semuanya. Wah, rata-rata semua nggak gaptek ya. Ya, pinter semua yang punya TikTok. Tapi diingat ya tadi apa kata Pak Bandang, ada undang-undang ITE. Jangan salah bermain TikTok ya. Nanti ada hukumannya kalau nanti salah main TikTok. Betul? Oh ya. Yo. Ini jangan buka tapi nanti mengguli ya. Nah, mungkin itu dari saya Bu, mungkin nanti ada tambahan sesi tanya jawab untuk cukup sekian. Ada yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aida Bandang Setiawan. Begitu juga dengan Bapak Bribka Aprilia Roharyanto yang pada siang hari ini telah memberikan banyak sekali ilmu. Salah satunya tentang bullying. Memang benar sekali Bapak Polisi bahwa di lingkungan sekolah, apalagi di jenjang sekolah dasar ini, terkait dengan bullying itu marak. Baik dilakukan secara verbal tanpa anak itu sadar kalau itu masuk kategori bullying, bahkan ada juga yang melakukannya secara fisik, baik cubitan ataupun secara tidak sengaja memukul bahkan melempar seperti itu. Ternyata dengan penjelasan dari Bapak Aida Bandang Setiawan dan Bapak Bribka Aprilia Roharyanto, kita menjadi paham betul tentang macam-macam bullying atau bentuk-bentuk bullying, bahkan bagaimana cara pencegahannya. Oleh sebab itu di sesi tanya jawab ini tentunya kami buka 5 siswa yang berani untuk bertanya tentang apa saja yang tadi disampaikan oleh Bapak Aida Bandang Setiawan maupun Bapak Bribka Aprilia Roharyanto. 5 penanya ini nanti tentunya akan mendapatkan hadiah yang extraordinary atau hadiah yang luar biasa. Nah, siapa yang ingin bertanya, belum paham terkait materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Aida Bandang Setiawan terkait bullying, ngaco, ada tidak? 5 penanya mendapatkan hadiah extraordinary. 1, Chelsea. Ya. Oke, Chelsea, Intan. Ya, Kemudian sebentar ya, laki-laki ya. Ada Fakih. Kemudian ada
Oke. Aisyah ya sudah ya 3 ya. Tadi si Chelsea, terus yang kedua tadi siapa? Intan. Kemudian yang ketiga Mbak Aisyah, kemudian nanti yang Putra, Fakih dan Rafa ya. Oke. Sekarang dari Chelsea dulu silakan. Nama kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Chelsea dari kelas 6. Saya ingin bertanya tentang kalau semisal ngompor-ngompor ini gimana Pak? Oh, itu masuk bering atau tidak? Contohnya, contoh. Contohnya kan temanku Pakai mic. temanku yang namanya Bila tuh musuhin aku, terus dia Bila tuh bilang sama teman-temannya nggak usah main sama Chelsea gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi selain itu, Itu aja. Kayak ya lupa apa nggak ada salah pasti jambat. Ya. Oke, 2 ya. Ya, terima kasih. Langsung aja. Ngomong-ngomongin dan jaga itu tadi dijelaskan sama polisi bahwa bullying itu ada 2, bullying fisik dan verbal. Nah, ngomong-ngomongin itu termasuk bullying verbal karena dia juga melakukan apa ya, intimidasi kepada temannya, kepada kamu dengan mempengaruhi teman yang lain. Tuh. Kemudian yang kedua, bullying fisik termasuk jambat. Itu bullying fisik, ya. Itu makanya banyak sekali sebenarnya yang terjadi di sekolah. Untuk itu, dengan adanya sosialisasi ini, adik-adik kan jadi paham. Itu salah satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, itu. Jadi kalau itu dibiasakan terus-terusan berlarut, nanti bukan hanya ngomongin, ya, lebih ini lagi, nanti lebih tinggi lagi. Nanti kalau itu tidak diingatkan, pelakunya itu akan menjadi kebiasaan. Nah, yang jambak tadi juga sama karena tidak punya kepekaan. Ketika itu tidak diingatkan, tidak dicegah, akhirnya menjadi hal yang lumrah dia lakukan. Jambak bagi orang yang tidak pernah jambak itu sangat merasa berdosa sekali loh. Tapi kalau saudaranya terbiasa jambak, masalah kecilnya langsung dijambak seperti itu, ya. Makanya sebisa mungkin setelah ini, setelah ada edukasi ini, adik-adik yang sudah terlanjur melakukan itu sekarang dikurangi, lebih bagus lagi dihilangkan. Ya, paham ya? 2 hal tadi, baik verbal maupun fisik itu masuk. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Chelsea yang telah berani bertanya ya tadi ya. Kalau ngompor-ngompor itu masuk kategori bullying dalam bentuk apa? Luar biasa sekali dan sudah dijawab oleh Bapak Gandang. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Ananda Intan. Silakan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan dari kelas 6. Uang denda penjara itu dibuat apa? Iya. Cuma itu aja atau ada yang lain? Udah itu aja. Itu aja ya. Terima kasih. Jadi kalau ada selain sanksi pidana, ada denda, ya kan? Kalau denda itu nantinya kamu masuk kas negara, ya. Jadi kalau pidana itu yang menjalani adalah yang bersangkutan. Kalau denda itu di pengadilan nanti akan dimasukkan ke kas negara, termasuk barang sitaan dan sebagainya.
itu nanti dimasukkan kas negara. Kemudian kalau barang-barang silang itu nanti dilelang secara terbuka. Hasil lelangnya itu menjadi kas negara. Seperti itu. Termasuk yang salah satunya untuk pemanfaatan pembangunan seperti bikin jembatan, aspal jalan, bikin bandara, seperti itu. Oke, sudah jelas? Oke, terima kasih Mbak. Siapa? Intan. Mbak Intan, terima kasih Mbak Intan. Baik, terima kasih kepada anak-anak kita yang telah mengajukan atau menyampaikan sebuah pertanyaan. Kalau denda itu untuk apa gitu ya, tujuannya seperti itu. Karena kita ketahui bahwa selama ini banyak kan yang pelaku-pelaku bullying yang dihukum seperti itu, kemudian membayar denda yang intan ya, ternyata denda itu nanti menjadi kas negara yang digunakan untuk pembangunan seperti itu. Jadi kan menambah sedikit, mungkin tadi dendamnya kok banyak sekali ya Pak ya, beberapa miliar atau berapa juta. Kembali lagi, kalau nggak punya uang gimana Pak? Nah itu ada. Nanti ketika nanti dia tidak bisa membayar denda, nanti akan diwujudkan ketambahan hukuman. Biasanya seperti itu. Hukumannya akan ditambah karena dia tidak mengembalikan ataupun dia tidak bisa membayar denda. Salah satunya seperti itu. Untuk tambahan lagi Bu, buat pengawasan, kadang-kadang anak-anak dendanya kok banyak sekali, kadang-kadang dendanya juga nggak sampai segitu. Nanti ada putusan hakim terkait denda, nanti yang memutuskan hakim, dan nanti terkait pidana tidak semerta-merta divonis seperti undang-undang hukum pidana, tidak. Nanti yang memutuskan semuanya, contoh nanti ketika nanti hukumannya 5 tahun atau 10 tahun, nanti pasti ada istilahnya pengurangan hukuman, dan denda juga ada, pengurangan denda juga ada. Semuanya yang memutuskan adalah hakim. Begitu. Dan jelas adik? Iya. Baik, terima kasih Pak Apri yang telah menambahkan ya. Jadi kalau semisal tidak punya uang untuk bayar denda, berarti tadi sudah dijelaskan bahwa ada salah satu bentuknya yaitu dengan penambahan hukuman seperti itu. Kemudian yang ketiga, Aisyila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Asyila dari kelas 3. Caci maki gimana? Baik, pertanyaan dari Asyila terkait dengan pengertian caci maki ya. Oke, monggo Pak, caci maki. Pertanyaannya, kalau dicaci maki bagaimana sikap kita? Ya, seperti itu ya. Kalau caci maki, pengertian caci maki atau sikap kalau kita dicaci maki? Pengertiannya atau sikap kita ketika Kalau sikap kita, ya. Jadi kalau itu termasuk bullying ya, bullying verbal. Kalau dicaci maki, adik sebagai korban, ya, sebagai yang dicaci maki, ya, sikap jenengan ya menurut saya harus bijaksana. Kalau masih anak-anak mungkin ya lebih baik diam saja, tidak usah memberikan perlawanan yang reaktif, tidak usah melakukan tindakan fisik, apalagi sampai jambak dan sebagainya. Kalau dicaci maki sama temannya, diam saja. Sampaikan dicaci maki misalkan di sekolah, sampaikan kepada bapak ibu guru kelas, ya. Jangan didiamkan, artinya jangan kamu diam saja, sampaikan kepada bapak ibu guru kelas. Kalau itu terjadi di lingkungan sekolah. Kalau terjadi di rumah bagaimana? Nah, kalau terjadi di rumah, sampaikan kepada orang tua.
ya, orang tua adik. Kalau yang melakukan adalah teman sepermainan, misalkan waktu main ke kampung kemudian dilakukan itu, ya silakan mengadu kepada orang tua, karena itu masih menjadi tanggung jawab dan ranah keduanya. Kalau terjadi di sekolah, itu menjadi ranah dan tanggung jawab Bapak Ibu guru sekolah yang mengajar, yang mampu, baik itu guru kelas maupun guru pelajaran. Ya, bisa dipahami ya. Ya, terima kasih Dek Aisila. Asila. Terima kasih kepada Ananda Asila ya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk selanjutnya Mas Fatih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih dari kelas 4. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar istilah cyberbullying. Itu artinya apa ya? Cyberbullying. Ya, itu bullying di cyber, di media sosial. Ya, termasuk Fakih ya, Fakih. Kalau adik punya akun Instagram, ya kan, seperti yang Pak Polisi sampaikan tadi, ada punya akun Instagram, akun TikTok dan sebagainya. Nah, apalagi sekarang banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan cyberbullying di media sosial. Nah, itu juga biasanya dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang bertujuan itu tadi untuk membuli orang, membuli temannya, membuli yang lain. Ini terjadi nggak? Terjadi di kota gede ada nggak? Ada di kota gede. Tapi sudah SMP ya Pak ya? SMP. Dia melakukan bullying, ya kan, di media sosialnya, kemudian didatangi secara personal, kemudian disuruh membuat pengakuan dan video yang nantinya akan diupload lagi. Nah, seperti itu. Makanya saya pesan adik-adik, terutama ini yang sudah punya akun, baik Instagram, TikTok dan sebagainya, untuk hati-hati menggunakan media sosial. Ya, jangan ngecek temannya. Nanti mohon maaf, saya kasih bocoran nih. Biasanya kalau adik-adik nanti sudah SMP, biasanya itu suka bully sekolah lain. Ya, antar sekolah seragamnya dicoret-coret, diupload di media sosial. Ya, seragam sekolah ini, lambang sekolah ini dibakar, kemudian diupload di media sosial. Itu jangan sampai dilakukan oleh alumni SD Negeri 9 Karangmulyo. Ya, dengan Pak Polisi yang saya sampaikan tadi, pemahaman tadi, semoga nanti ada sanksinya, ada konsekuensinya. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak dapat diaksesnya suatu transaksi elektronik, baik itu berupa gambar, video, tulisan dan sebagainya yang ada muatan, tinggal nanti muatannya apa? Muatan pemerasan, penghinaan, kesusilaan, atau apa? Nah, itu ya, hati-hati ya. Terima kasih. Bisa dipahami, dipakai? Bisa dipahami. Ya. Baik, terima kasih pada Ananda Fakih yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa ya, cyberbullying. Oke, selanjutnya untuk Ananda Rafa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa dari kelas 6. Saya ingin bertanya, apa itu secara sosial?
Khilafah Rasyidiyah. Sanksi sosial itu adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat berupa aktivitas sosial dia, baik itu di lingkungan, misalkan ya, di lingkungan tempat tinggal. Orang yang berbuat penyimpangan, melakukan penyimpangan, melakukan pelanggaran, biasanya akan mendapatkan sanksi sosial. Misalkan, ya mungkin dijauhi dari lingkungan, bukan dijauhi secara fisik ya, tapi dijauhi kegiatannya. Seperti itu sanksi sosialnya. Kemudian nama baiknya juga berkurang. Misalkan dia sudah berbuat sesuatu, akhirnya mendapat sanksi sosial di lingkungan karena nama baiknya tercoreng karena perbuatan itu. Misalkan di Rafa ini bully temennya di lingkungan tempat tinggal ya, tidak di sekolah. Bully temennya di lingkungan tempat tinggal. Biasanya di Rafa ini kalau bully terus nanti dibilang sama orang tuanya kemudian tegur, ya kan? Kemudian di Rafa biasanya dijauhi teman-temannya, ya. Nah, Pak Polisi dulu juga ngalamin kayak gitu. Jadi ada anak yang sering mengadu kepada orang tuanya, akhirnya mendapatkan sanksi sosial dari lingkungan tempatnya sendiri. Sanksinya apa? Sesuk meneh, kowe nek apa-apa ngomong karo bapak ibumu, sering pradul bapak ibumu, sesuk meneh merasa ngajak main. Nah, itu salah satu sanksi sosial. Akhirnya tidak boleh ikut main bola bareng, tidak, ya istilahnya main tapi dikucilkan. Itu. Jadi kalau berteman ya berteman saja. Itu juga tidak baik, mengucilkan temannya, meninggalkan temannya, itu tidak baik. Itu ya, seperti itu ya apa ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih kepada Ananda Rafa yang tadi telah mengajukan pertanyaan yang luar biasa terkait dengan apa itu sanksi sosial dan contohnya. Untuk 5 penanya tadi, silahkan untuk maju.